Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam yang paling utama. Karena kalau kita melihat nikmat dunia, maka tentu itu kalau diperbandingkan akan menyebabkan kondisi yang tidak baik buat diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, alla tajharu nikmatallahi alaikum." Terkait nikmat dunia, maka lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau lihat ke atas, maka rasa syukur atas nikmat yang kita miliki itu akan berkurang. Tapi kalau terkait nikmat iman Islam, maka kita harus melihat yang ke atas. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita pahami bahwasanya iman Islam itu harus kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu. Atas takwa itu definisi mudahnya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, tapi harus di atas ilmu. Sehingga untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, seseorang itu harus berilmu. Makanya setiap Jumat panjenengan bapak-bapak yang jaler, yang laki-laki, diwajibkan untuk mendatangi Jumatan. Sampai di antara 114 surat itu, satu suratnya adalah surat Al-Jum'ah. Di situ menegaskan kedudukan sholat Jumat itu agar setiap hari ada delivery ilmu yang dulu dibawa oleh Jibril, dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa dari Jibril, oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dari Nabi disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, yang kemudian berlanjut ke para dai dan para khutbah. Khutbah itu khotib-khotib. Nah, itu yang kemudian sampailah ke kita. Nah, ketika itu sampai ke kita, kata Nabi SAW, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Ketika kita masih mau berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di majelis ilmu niki, khutbah Jumat niku, gitu kan. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan dipelajari isinya, dijelaskan dengan sunnah, maka Nabi mengatakan illa nazalat alaihim sakinah. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan ketenangan. Sehingga asas ketenangan hidup itu sebenarnya adalah ilmu, dan asas dari takwa itu juga ilmu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu hidupnya akan tenang, dan gak akan cuma sampai di situ. Nabi bahkan mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang senang duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mencari ilmu tadi, maka Allah akan curahkan rahmat. Rahmat itu banyak definisinya. Kebaikan, iya. Kasih sayang, iya. Rezeki yang bisa, hidayah bisa, sampai surga pun juga bisa juga didefinisikan itu. Kemudian wahafadhumul malaikah, yang ketiga, dan malaikat akan menaungi panjenengan, menjaga. Menjaga itu bukan berarti terus malaikatnya metu bentuknya kayak jongke nopo Hercules atau boten. Jadi jenengan dijaga. Oh, jenengan misalnya jeng mlampah ngetan, tenetan niku enten segawon galak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ojo ngetan ngulon wae. Atau kemudian barangkali jenengan lalen dek kunci ten motor ten masjid, kuncinya carry gitu kan. Udah ira ketemu. Nah, bareng metu motornya pesik gitu kan. Malike sing kon lunga gitu kan. Ojo sing kuwi mbok sing wong kuwi elek, iku sing apik wae gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, niku baru 3. Yang keempat, Nabi SAW mengatakan wa dzakarallahu fi man inda, nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Nah, ini menarik. Judulnya takut kepada Allah, mas hubungannya harus ngomong ke Allah. Nah, niku
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang keempat dari majelis ilmu nama jenengan akan disebut di malaikat yang di dekatnya. Nah, saat ini ngomong ke malaikat yang di dekatnya itu inggil kok. Kita mulai dari bawah. Mudah-mudahan ini orang pertama yang menyampaikan. Jadi setelah pulau jadi boten ngeten iki biasane nganggo gamis itu. Nah, kalau mau kantoran itu jam 2:30 harus pulang, tapi kalau ke kantor 3:30. Dalam di WA yang nelayu ten Jaten, pulau ten Jaten. Ten Jaten pikir pulau layune niku jam 4 mulai nih, wah itu pas ini sampai niki jam 5:30. Ternyata sampai niku jam 4 pun bubar. Ngomongnya jam 4 itu dilebok kita. Oh berarti mulai saat durunge oke ya. Ya kula mampir ngene Pak, kula kami sira ketemune kupluk tok. Untung cek ketemu kupluk. Bapak Ibu dirahmati Allah, derek tepang kula asline Jaten. Sak menika dados anak buah Pak Yulian. Terus iki bos kula. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Makane wau kula cilik iki saged salat maghrib ten Al-Maghfirah napa kena saged kula dugi mriki jam 4:30. Soalnya rasi layar niku wau nggih kula ten kuburan tapi terus bablas niki. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ada malaikat yang di dekatnya. Nah, asas dari takut kepada Allah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Beliau mengomentari Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah itu adalah ulama. Niku nek secara istilah ulama niku nggih ulama niku alim ulama niku. Tapi secara bahasa ulama itu orang yang tahu. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan innama yakhshallahu haqiqatan al-khasyah al-muqtarinah bil ilmi wal ma'rifati billah. Orang-orang yang benar-benar akan punya rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang mengerti, mengilmui dan mengenal Allah. Itu yang kita kenal dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah menghasilkan rasa takut kepada Allah. Dan ma'rifatullah ini mboten mau napa dikir dengan jumlah tertentu, gedek-gedek muter-muter dengan cara-cara tertentu mboten. Ini benar-benar pakai ilmu. Makanya saya coba jelaskan di satu masjid niki bagaimana Allah atau ada di mana Allah itu butuh waktu sejam. Tapi tema jenengan niki kan tentang khosyah, maka niki resume mawon bahwasanya secara urutan hierarki dari bawah sampai atas itu yang paling bawah yang paling dalam itu namanya sijin. Dalile mengene. Terus nek kula jelaskan niku mungkin butuh waktu sejam lebih. Nah, sijin itu tempat disimpannya catatan orang-orang durhaka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang fasik dan mriku didekek. Termasuk nanti sebagian ulama berpendapat diletakkanlah ruh-ruh orang-orang itu di situ juga setelah matinya dimasukkan kubur. Nah, kemudian di atasnya ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lah itulah kita berada satu itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di atasnya lagi itu ada langit dunia. Di mana langit dunia itu isinya bintang-bintang yang jenengan lihat yo sak bulane sak matahari ini. Pokoknya sing bisa ketok kali moto lah niku langit dunia. Nah, di atasnya niku enten langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 di situ Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi sinten Pak? Ada. Di langit 2 Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dan semua langit ini isinya tidak cuma nabi-nabi itu toh. Kata Nabi Muhammad,
tidak ada tersisa tempat di langit lebih dari 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang sujud menghadap pada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, saking kebake malaikat niku sampai langit niku munine niku napa kados omah panggung yang dibangun dari kayu, terus masuklah ke situ wong lemu kados kula. Kriek-kriek ngoten niku. Berderit. Nah, nek basa Indonesia terus berderit. Basa Jawa ini apa niku, Pak? Ramudeng Mas aku wong Jawa. Yen basa Inggris napa wis? Krayat-krayat. Nah, semoten niku lah. Ning niku tidak menunjukkan langit bakal runtuh, mboten. Itu menunjukkan kebaknya malaikat. Dan nanti Nabi Ibrahim itu bersandar ke sebuah bangunan namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku, Pak, Bu, dikatakan oleh sebagian ulama, dijelaskan oleh Nabi Muhammad, setiap hari dileboni 70.000 malaikat. Setelah masuk dia keluar, dan yang masuk kemudian keluar itu tidak pernah datang lagi, diganti liyane. Ini jane bisa dijadikan metode dalam urusan haji jane gitu. Sing muga kaji rasa makan neng, jane nggih saged jane. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat niku kebak banget. Dan malaikat sing kebak niku mandap pas napa? Pas Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus apa lanjutannya? Bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya jenengan nek pengen ngertos Lailatul Qadar niku kapan? Angger enjing niku mantingali matahari. Nek matahari niku medal, kudune panas kok ora panas. Terus matahari sinari enten, sorote niku enten niku boten panas. Niku berarti ndek bengi Lailatul Qadar. Nah, terus dipaske nek ndek bengi niku tanggal ganjil, ngoten. Kerep-kerepe niku tanggal 27 Ramadan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke situ. Yang namanya Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Sebagian ulama menjelaskan Baitul Ma'mur itu jejaknya Ka'bah dan mereka menyebutnya sebagai Ka'bahnya para malaikat. Nah, ketika Ka'bah Baitul Haram tidak boleh dijadikan nama masjid yang lain. Artinya itu untuk namine Al-Maghfirah, tapi namine Masjid Ka'bah kan ya harus diganti gitu kan. Nah, maka sebenarnya Baitul Ma'mur itu juga tidak boleh dijadikan nama masjid karena bendanya ada di sana. Bapak Ibu dirahmati Allah, di atas Baitul Ma'mur niku enten Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku sidr niku tanaman bidara. Ning ten mriku niku gedhe banget. Saking gedene Jibril alaihissalam pun menampakkan dalam wujud aslinya kepada Nabi itu 2 kali. Satu pernah di dunia, yang satu di sana dalam kondisi yang sangat besar dan bersayap 600. Niku pun Jibril masih terlihat kecil. Dan Nabi Muhammad mengatakan Sidratul Muntaha itu ada buahnya koyok kendi-kendi dari daerah Hajar, dan daunnya niku koyok kuping gajah. Koyok kuping gajah bukan berarti gedene sak kuping gajah, bentuke. Nah, kemudian warnanya warna-warni yang warnanya tidak pernah dilihat di muka bumi. Nah, warna nopo? Zaman kecil saya ngertinya warna niku abang, hijau, kuning, ireng, putih, ngoten niku to. Nah, sakniki pun enten napa? Tosca, enten krem, enten keki, enten macam-macam. Itu menunjukkan bahwasanya tentunya pun manusia sudah bermanuver membuat berbagai macam nama atas warna, dan warnanya memang ya tidak bisa disebut dengan nama-nama pakem merah, hijau, kuning, biru tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di sana Nabi pun juga tidak pernah lihat warna itu, dan warnanya sangat indah. Dan di sebelahnya Sidratul Muntaha, kata Allah, indah jannatul ma'wa. Di sebelahnya ada surga. Surga yang disiapkan buat panjenengan. Nanti dalam bab surga saya jelaskan di satu masjid itu sudah hampir 2 tahun nggak kelar-kelar. Di situ bentuknya kayak bintang-bintang yang bersebaran. Yang paling tinggi itu namanya Firdaus. Nanti yang rendahnya kiri kanan sak pirang-pirang. Dan satu surga itu dikatakan arduha ka ardis samawati wal ardu iddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa satu-satu.
Nah, yang paling tinggi Firdaus, dari Firdaus mengalirlah sungai-sungai ke setiap surga itu, dan ada aliran khusus yang nanti terus mengalir di telaga-telaga, dan disitulah Nabi jenengan ngentosi jenengan. Ana faratukum alal haud, kowe kabeh tak anteni ning telaga. Ibunda Aisyah mengatakan, bagaimana jenengan akan membedakan kami dengan orang yang banyak dari zaman dulu sampai terakhir. Kata Nabi, dilihat dari kondisimu yang bercahaya persis kayak kumpulan kuda hitam, di mana kamu belangmu karena bekas wudu. Pramila orang yang wudu diminta untuk nambahi sithik. Dados nek ing sikut tambahi sithik, ing mata kaki tambahi sithik. Nek grujukan entuk peremas mansal nek niate wudu, tapi nek mung grujukan tok nggih boten diitung wudu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang itu dipanggil oleh Nabi, dikumpulkan di telaganya. Nah, ada sebagian yang kemudian diperintah oleh malaikat untuk meninggalkan telaga itu. Kemudian Nabi bertanya, itu umatku. Kemudian malaikat mengatakan, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kowe ora ngerti bar kowe lunga iki wong-wong iki do ngapake agamamu. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik yang disebut dengan asmaul husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah menggunakan asmaul husna, wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Maka tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Ini menunjukkan adanya orang-orang yang dia ngaku sebagai hamba Allah, bahkan umat Nabi Muhammad, tapi dia salah dalam menyikapi, bahkan salah dalam menyebut Allah. Contohnya piye wis Mas? Contohnya angger Idul Fitri, Idul Adha, niku enten piyai ten Yogya niku ngendikan, aku disiki kowe kabeh mergo bar nelpon Gusti Allah. Iya betul. Itu orang yang harus dijauhi, dan nanti pun ketika dia datang kepada telaga Nabi diusir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus ke Jakarta, dosen tafsir mengatakan bahwasanya Muhammad itu ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Makanya kalau kamu minta bisa ya Muhammad katanya. Itu yang harus dijauhi. Karena apa? Kalau tidak dijauhi sekarang dengan yang meninggalkan telaga Al-Kautsar. Padahal ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian berdiri di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, 7 golongan yang terselamatkan dengan diberi naungan, sisanya kepanasan, ada yang tenggelam dengan keringatnya, berjalan ngantri di hisab mizan, kemudian di depan telaga posisinya sudah ngelak. Kalau ngomong ini mau jadi harus ngelak gitu kan. Nah, itu sudah sengelak itu karena matahari didekatkan 1 mil. Kemudian ada telaga ngumpul, dan telaga niku kantun hidup diombe, kata Nabi nggak bakal haus selama-lamanya. Ketika mau diminum, dia sudah ngumpul malah diusir. Dengan sebab tadi itu membuat modifikasi dalam agama. Makanya nggak salah ketika Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima abadan. Ketika kamu beragama, masuklah Islam secara menyeluruh, berpeganglah pada tali Allah yang kuat yaitu Islam. Tapi Islam yang seperti apa? Yang berlandaskan Al-Quran dan berlandaskan hadis. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke urusan langit tadi. Sidratul Muntaha sebelahnya Jannatul Ma'wa, di atas Jannatul Ma'wa itu ada kursi Allah. Itu yang kemudian jenengan pahami dengan ayat kursi. Bunyinya pripun Pak? Terkait kursinya itu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Bahkan Nabi menjelaskan bahwasanya kursi Allah ketika dibandingkan dengan langit dan bumi itu kayak cincin kecil di tengah padang pasir. Niku sing padang pasir niku kursine nopo langit dan bumi. Pak Yulian kapan iki ngetes Pak Yulian?
Kalau biar mlebu Solo dites Pak Julian, tak tes ya. Piye Pak? Yang padang pasir niku kursi Allah atau langit dan bumi? Kursi Allah Pak. Pramila jenengan itu tinggal di dalam sebuah cincin di tengah padang pasir, di untaian jajaran bumi yang lapis 7, jajaran langit yang lapis 7. Dari jenengan itu gede apa cilik Pak asine? Cilik banget Pak. Nek enten burung niku cilik sing ketok mata, jenengan niku umpama niku enten sing delok kon dhuwur terus ra ketok jenengan. Cilik banget. Tapi karena yang melihat itu Allah, Allah Maha melihat, ya Allah tahu gitu. Nah, kemudian ketika sudah kursi maka di atasnya ada air Pak. Air yang sangat luas dan luasnya seluas di atasnya yaitu arsy Allah. Nah, arsy Allah ini dikatakan oleh Al-Imam Malik bahwasanya al-istiwa'u maklumun. Yang namanya istiwa, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, maka yang namanya istiwa ya termasuk arsy-Nya itu maklumun, kita tahu itu apa secara kalimat. Tapi wal kaifiyatu majhulun, arsy-Nya Allah bentuknya seperti apa kita tidak pernah lihat. Wal imanu bihi wajibun, mengimani itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan seperti apa arsy Allah itu sebuah kekeliruan. Nah, Nabi menjelaskan luasnya arsy Allah dibandingkan kursinya Allah itu seperti cincin lagi di tengah padang pasir. Pertanyaan malih ya Pak Julian, niku arsy Allah sing pundi? Pasir, padang pasir, pasir kok sak ret-ret ngoten. Maka arsy Allah seluas itu. Dan kemudian Allah di atas arsy-Nya melihat kita semua. Nah, mengkene piye tak trimo. Nek kowe ngomong Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Lah sinten sing sajak wonten wonten. Ketika dikatakan Allah di atas arsy bukan berarti kayak saya di atas kursi sehingga saya butuh kursi nek ra kursi geblak wonten Pak. Allah di atas arsy, Allah itu tidak butuh dengan arsy. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di atas arsy-Nya sana Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Aku ki ora padha kaya sapa wae di antara kalian. Karena nanti ada orang yang menyatakan kalau Allah itu masuk ke tubuh manusia yang bernama Maryam, tinggal di situ 9 bulan 10 hari, kemudian begitu keluar jadilah anak manusia yang bernama Isa yang kemudian dipertuhan. Maka tidak seperti itu rumusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menempati ruang sesempit itu. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai menjelaskan bagaimana manusia itu mencela Allah, menghina Allah yang paling rendah, yaitu dengan mengatakan yang demikian itu. Artinya sakjane itu bukan memuliakan tapi malah menghinakan. Apalagi sampai ada orang yang mengatakan Allah itu menjelma menjadi binatang ini, binatang itu, atau kemudian masuk ke tubuh seseorang, atau kemudian Allah itu ada di mana-mana. Nah, itu tidak tepat karena semua dalil menunjukkan Allah itu di sana. Termasuk ketika jenengan berdoa, jenengan mengangkat tangan. Napa enten sing donga mboten ngangkat tangan? Maksudnya nanti wegah ngangkat tangan atau tangannya ditutup diwalik. Ini menunjukkan semua itu turun dari atas dan doa kita naik dari bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas berakhir di Sidratul Muntaha, yang dari atas ke bawah berakhir di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Muhammad pernah bermajelisnya teniki, datanglah seorang laki-laki. Dia bertanya 4 hal, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan tentang kiamat. Nah, yang mau saya tekankan adalah di poin yang ketiga. Ketika Nabi SAW itu ditanya tentang apa itu ihsan, beliau SAW mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah engkau berbuat yang baik, beramal yang baik. Dalam proses beramal itu kamu seolah-olah melihat Allah, seolah-olah diawasi Allah. Kamu paham nek kamu diawasi Allah. Nek memang tidak bisa kamu lihat, karena memang faktanya ya tidak bisa terlihat, maka yakinlah kalau Allah mengawasi kamu. Nah, asas dari mengetahui Allah itu di mana dan sedang apa dalam hal ini mengawasi kita,
itulah yang akan menghasilkan khosyah, rasa takut. Sehingga takut kepada Allah akan menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai Allah dan menarik kita kepada hal-hal yang disenangi, dicintai Allah. Niku intinya, inti pendahuluannya. Nah, kita ngomongkan isinya karena judulnya kan akhlak orang yang takut kepada Allah. Makanya pas Pak Yulian milih tema niku kula yo kaget, wah ngelera milih nyampe piye iki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah itu disebut al-khauf minallah, adalah rasa takut seorang hamba kepada murka dan adab Allah. Jadi kita itu takut kalau Allah itu benci kita, marah sama kita. Sebagaimana halnya kita punya dulu orang tua, atau mungkin sekarang yang masih dinas, kita punya pimpinan. Wah, kok nek pimpinan nganti rasa mengaku lak dipecat. Nah, bahasa ngoten itu menunjukkan kondisi takut. Nah, kondisi takut agar tidak berefek jelek, maka dia akan bekerja yang baik kan ngoten. Jadi dia nggak mungkin jarak berbuat yang jelek kok malah dipecat. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, seorang hamba yang takut kepada Allah itu bukan lantas menjauhi Allah, bukan. Dia justru akan bertakwa, hati-hati. Dan itu dilakukan di atas ilmu, jangan sampai kejeblok pada perbuatan yang membuat Allah itu murka. Dan dia berusaha berbuat hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Sehingga takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada manusia atau makhluk yang lain. Jenengan takut sama harimau, gak mungkin jenengan malah ngambung harimau, mesti ngalih, ojo cedak-cedak, mau ndak diberakotkan. Sebaliknya kita takut kepada Allah, efeknya adalah kita makin berhati-hati dalam hidup dengan harapan Allah makin dekat kepada kita. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harusnya merasa takut, merasa gentar. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, uhsuni wa khafu adabi wantaqimu biduna man siwaya. Maka harusnya kamu itu takut kepadaku saja, takut atas adabku dan bukan pada yang lain. Kamu harusnya takut enggak tak kasih balasan yang baik, bukan kepada yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mengerti posisi Allah itu ada di mana, maka tadi saya katakan itulah yang disebut innama yahsallahu min ibadihil ulama. Dia faham Allah di mana, maka kemudian dia takut karena Allah tadi sudah menyatakan dia tidak serupa dengan siapapun, tapi di akhir kalimat wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Walaupun Allah di arsy sana, di langit yang ketujuh dan di atasnya lagi, maka Allah tetap melihat kita dan mendengar semua yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya orang yang takut akan menghasilkan taat. Beliau bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila alla in sil atullah ghaliyah ala insil atullah al jannah. Barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah, maka segeralah bersiap-siap. Wa tazawwadu fa inna ghayra zati taqwa. Siapkanlah bekalmu dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan barang siapa yang sudah bersiap-siap dan berangkat lebih dulu disi wong wis siap, alias dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal, tapi dalam kondisi sudah siap, maka itulah orang yang akan sampai pada tujuannya, yaitu surga. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah dagangan Allah itu adalah surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang takut kepada Allah menghasilkan ketakwaan yang maksimal, sehingga dia tiap hari akan bertanya pada dirinya, ngamalku dino iki apa? Nek mung salat kancaku ya salat, nek mung poso Senin Kamis kancaku ya aku pengen sing beda. Itu yang ditanyakan terus kepada dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk efek dari khosyah kepada Allah
Dikatakan oleh Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 31, "Intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang besar. Nah, kita ngomongkan yang gede-gede dulu. Maka orang yang takut kepada Allah, dia akan menjauhi dosa-dosa yang besar. Yang dilarang kepadamu, maka niscaya akan kami hapus semua dosamu yang kecil-kecil, dan akan kami masukkan kamu ke dalam surga sebagai tempat yang mulia, yaitu surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di level berikutnya, setelah menjauhi dosa-dosa besar, dosa besar itu semua dosa yang Allah ancamkan dengan ancaman. Misal orang yang membunuh ada ancamannya dikisos, orang yang mencuri ancamannya dipotong tangan, atau mungkin ancaman neraka, orang yang tidak sholat dicemplungi ke neraka sakor, orang yang makan riba bakal dicemplungi di sungai yang penuh darah, dan seterusnya. Maka semua yang berbentuk ancaman pada sebuah perbuatan dosa itu menyebabkan dosa itu berkategori dosa besar. Dan dosa besar yang terbesar itu kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dosa besar itu sudah selesai, maka seorang muslim harus menjalankan sholat 5 waktu. Artinya kita takut kepada Allah, nanti Allah murka dengan kita kalau kita tidak sholat, maka kita sholat. Sehingga Nabi mengingatkan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafara. Bahwasanya perjanjian yang ada di antara kita dengan orang-orang kafir adalah barang siapa yang meninggalkan sholat, berpotensi dia dicoret keimanannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sholat. Artinya orang niku ya muslim, nek ngaku muslim ya kudu sholat, wajib sholat. Kemudian setelahnya dalam bab muamalah, maka orang yang takut kepada Allah dia akan berkata dan berbuat yang jujur. Nabi SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri, yang namanya jujur menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, yang namanya kebaikan menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqon, bahwasanya seorang itu kalau senantiasa berkata jujur, dia kemudian tertulis sebagai as-siddiq. Dan as-siddiq niku mengke papan panggenannya berbarengan dengan para nabiyin was-syuhada was-sholihin. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat fenomena hari ini, banyak orang yang menjanjikan sesuatu tapi tidak menepatinya, maka tentu itu enggak jujur. Pramila Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 orang loh, yang orang-orang ini Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau ngajak bicara nanti. Udah ancaman ini sebenarnya. Kemudian Allah tidak akan mensucikan dosanya kalau punya dosa alias tidak diampuni. Dan buat mereka ini adab yang sangat pedih. Yang pertama kata Nabi SAW, Sayhun Zani, sudah tua tapi aja sedoyan zina. Dan hari ini kalau kita lihat media apapun itu berita tentang kata, termasuk di tempat-tempat yang masih ada praktek prostitusi, bahkan mereka pun juga sudah tua-tua. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzabun, seorang pemimpin, seorang penguasa yang suka berdusta. Niki nggih pun enten. Kemudian yang ketiga, wa ailun mustakbirun, udah enggak punya tapi sombong, orang duwe tapi sombong, niku nggih kata. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa innal kadiba yahdi ilal fujur, orang-orang yang senang berdusta itu akan mengantarnya pada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa akan mengantar kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuntaba indallahi kadzaban, dan orang-orang yang hari-harinya berisi kedustaan hidupnya, maka Allah akan catat sebagai pendusta, dan di akhirat nanti juga akan dipanggil sebagai pendusta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, orang yang kemudian takut kepada Allah, maka dia akan memenuhi amanah yang dia pegang, apapun bentuknya. Apakah sebagai orang yang memegang amanah di level negara atau di level bawahnya, bahkan amanah yang kita pegang di level rumah tangga, baik sebagai bapak ataupun sebagai ibu, semua akan ditanya. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah, tahu kalau Allah di arasnya sana mengawasi, maka dia akan menjalankan dengan baik. Allah
ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dititipi seorang anak gadis dari mertua, ya dijaga dengan baik. Nanti ada Pak, laki-laki niku nikah gelem, seneng, duwe bojo niku seneng. Kon dadi tulang punggung moh, tapi dina-dina mung tulang tulung. Tulang tulung koncone, tulang tulung tanggane. Lalu tulung utangan lah, lalu tulung iki lah, kuwi lah gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu berarti tidak amanah. Dan kemudian yang berikutnya adalah menjaga lisan dari perkataan buruk. Ketika kita tahu Allah nanti akan mengadab seseorang karena ucapannya, maka seorang muslim harus menjaga diri dari ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Dan itu sudah diingatkan Nabi, wahal yakubru an-nasa fitnari ala wujuhihim illa hasaidi alsinatihim. Bukankah yang paling banyak menyebabkan orang terjerumus ke neraka dengan wajah mereka yang tersungkur itu adalah orang-orang yang luput dalam berbicara. Tadi saya bilang bahasanya dia nelpon Allah. Nanti ten Solo niku enten mbah-mbah kula enten acara suatu yayasan enten acara kula ngisi ten niku. Mbah-mbah ini dari kula. Terus ngendikan, Mas, mungkin kalau bentuk kula ngeten iki terus dhek ngejak ngomong aku mung kula mireng iki. Mas, ngerti ta napa Pak? Napa Mbah? Aku ki dhewe wiritan khusus. Wiritan kuwi nek tak ucapke nek tak waca Mas, Gusti Allah golek aku Mas. Ampun jenengan. Mbok kula diajari moh. Ya piye, nah nek aku ngajari kowe kok Gusti Allah bingung golek kowe aku. Aja piye. Artinya sekedel itu dia ngomong. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketergelinciran lisan ini bahaya. Dan Nabi sudah mengingatkan akan banyak orang yang tergelincir ke neraka, jatuh duluan mukanya yang tersungkur karena luput ngomong. Makanya yang terbaik perkataan Imam Al-Bukhari, beliau sampai membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ketika kita mau berbicara atas sesuatu yang kita tidak tahu, maka sebaiknya pakai ilmu, jangan waton. Nah, makanya nanti kaidah fikihnya, yang nuduh harus datangkan bukti, yang tertuduh kalau menolak maka dia tinggal bersumpah. Nah itu diucapkan maka yang nuduh harus berhenti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah kita lihat TV, kasus ijazah palsu, itu menggelinding terus rampung-rampung. Padahal dua belah pihak mau Islam kabeh. Nek ngerti syariat itu gampang, tinggal ditengahi gitu kan. Sing nuduh buktine ndi? Oh iki dituduh, jenengan dituduh, ngakoni apa ora? Ya wis bersumpah. Demi Allah, saya Fulan bin Fulan menyatakan ijazah saya asli. Nek nganti palsu saya siap menerima laknat dan adab Allah di dunia sampai akhirat. Nek wani ngomong ngoten sing mriki kudu mandeg, rampung ora tekan pengadilan. Ora perlu rame-rame nganti jontosan ning TV terus ditonton masyarakat luas. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Islam itu mudah benar. Yasir wala tu'asir, basir wala tunafir. Mudahkan, jangan dibikin sulit. Kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang jelek. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian efek berikutnya, ini apa dilek kok nganti kemuadan masih. Efek berikutnya ketika seorang itu takut kepada Allah adalah dia enggak akan sombong. Dia enggak akan sombong. Disebutkan mana tadi? Oh, insyaallah. Ini pun tahu. Kita tutup dengan doa boleh Pak? Walaupun cepat ya. Terima. Oh, 3 menit lagi. Ya, kita tutup dengan doa ya, panjenengan aminkan. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama yang belum tentu nanti saya undang lagi dengan Pulau Warisi Dumon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nas'aluhu min fadlihil adzim. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya dan meminta karunia darinya yang agung. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki maupun yang perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir liwali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah
kedua orang tua kami sebagaimana mereka pernah mengasihi kami, maka kasihilah mereka. Warfa' darajatihim fil jannat, dan angkatlah derajat mereka di surga. Wajma'na bihim fid daril muqamat, dan pertemukanlah kami di tempat yang penuh kenikmatan. Allahumma ij'al jama'atana hadhihi jama'atan marhumah. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini jamaah yang penuh rahmat. Wa qulubana khashi'ah, dan hati-hati kami adalah hati-hati yang takut kepada Engkau. Wa akhlaqona taqiyah, dan akhlak yang menghiasi kami adalah takwa. Wa a'malana sholihah, dan amal-amal kami adalah amal yang sholih. Wa hayatana sa'idah, dan hidup-hidup kami adalah hidup yang penuh kebahagiaan. Wa mamatana ala husnul khotimah, dan kematian kami adalah kematian di atas husnul khotimah. Allahumma najjina minal kurubi wal humumi. Ya Allah, selamatkanlah kami dari semua bentuk kesulitan, kegelisahan dan kesedihan. Waqdi annad duyun, dan lunaskanlah hutang-hutang kami. Wa ba'id bainana wa baina su'il fitan wa su'il manaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib, dan jauhkanlah kami dari semua bentuk fitnah yang jelek, dari kematian yang buruk sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma barik fi ahlina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkailah keluarga dan keturunan kami. Waj'alhum sholihina muslihin, dan jadikanlah mereka orang-orang yang sholih dan suka menjadikan kebaikan di lingkungannya. Khoshiina muttaqin, orang-orang yang penuh rasa takut kepada Engkau dan bertakwa kepada Engkau. Wahfadhum min kulli su'in wa fitnah, dan jagalah anak keturunan kami dan keluarga kami dari semua keburukan dan semua fitnah. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, bimbinglah orang-orang yang memimpin negeri ini hari ini di atas hal yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Waj'alhum ru'atan sholihin, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang salih. Yahkumuna bil adli wa yaquduna bil haqqi, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan keadilan dan memimpin negeri ini di atas kebenaran. Allahumma ja'al baladana hada baladan aminan mutmainan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, yang tentram, rohoan, sahoan, yang penuh kelapangan dan keberkahan. Wasairu biladil muslimin, demikian juga negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Allahumma ansur ikhwanana fil Filistin wa tsabbit aqdamahum. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di negeri Palestina, kokohkanlah kaki mereka untuk mempertahankan negerinya. Wakhluf alaihim khaira, dan gantilah semua penderitaan yang mereka terima dengan kebaikan. Warzuqhumun nasra wat tamkin, dan karuniakanlah kepada mereka kemenangan dan kekuatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam dan keberkahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah semua doa-doa kami ini, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima tobat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau Rabb kami, Rabb yang Maha perkasa dari semua sifat-sifat yang disifatkan yang bukan merupakan sifat-Mu. Wassalamun alal mursalin, salam kesejahteraan semoga selalu tercurah kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih